Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Salah satu komentar di video saya adalah seperti ini, teman-teman. Saya ingin masang water heater, tetapi setelah saya lihat video-video Bapak, sepertinya water heater gas itu banyak masalah. Saya kok jadi ragu mau pasang water heater gas. Apakah seperti itu, teman-teman? Silahkan simak videonya berikut ini. Teman-teman, di video saya ini memang banyak sekali mengupas permasalahan problem dari water heater, terutama water heater gas. Sudah pernah saya sampaikan bahwa memang populasi dari water heater gas ini jauh lebih banyak daripada water heater listrik. Artinya jumlah penggunanya jauh lebih banyak, dan itu secara statistik logis saja, teman-teman. Apakah itu menjadikan water heater gas itu bukan pilihan yang terbaik? Tidak, teman-teman. Sampai saat ini water heater gas tetap menjadi pilihan nomor satu. Karena apa? Ya, dibalik kekurangannya masih banyak atau jauh lebih banyak kelebihannya dibandingkan water heater listrik. Problem yang ada di video-video saya itu hanyalah sangat sedikit sekali, teman-teman, dibandingkan dari water heater gas yang berjalan secara normal, ataupun kalau ada problem bisa diatasi oleh pelanggan sendiri. Karena memang intinya hanya ada 3 problem di water heater gas yang sebenarnya bisa teman-teman selesaikan sendiri jika teman-teman mengetahui cara kerja dari water heater gas. Mari kita bahas apa 3 macam problem water heater gas itu. Yang pertama-tama, teman-teman, water heater gas itu problemnya adalah batu baterai. Ini hal sepele yang mungkin juga tidak dimengerti atau dipahami oleh pelanggan. Jadi batu baterai itu pernah saya menemukan di suatu pelanggan. Ketika saya datang, ternyata hanya masalah batu baterai, karena tidak tahu apa fungsinya batu baterai. Sudah dipakai mungkin sekitar 5 bulan, karena rata-rata untuk water heater gas yang biasa kecuali Paloma itu rata-rata antara 3 sampai 5 bulan, tergantung juga dari frekuensi pemakaian. Jadi batu baterai itu juga punya usia pakai, teman-teman, karena batu baterai itulah sumber tenaga dari water heater gas yang pertama untuk memantik, memercikan bunga api. Yang kedua adalah memberi setrum kepada kran atau solenoid valve gas untuk membuka. Jadi kalau yang di kompor itu, kalau teman-teman tahu mungkin, kalau tidak salah merek Quantum, itu salah satu kompor gas yang memakai batu baterai, tetapi fungsinya batu baterai tersebut hanya sebagai pemantik. Makanya salah satu tombol kita menekan, untuk yang membuka gasnya tetap manual dari tangan. Nah, itu jadinya juga lebih hemat. Di water heater gas yang otomatis, karena rata-rata yang terbaru pasti sudah semua otomatis, semua tadi 2 fungsi, 2 kerja tadi dikerjakan atau ditenagai oleh batu baterai, memantik dan membuka solenoid atau keran gas. Yang kedua, problem yang paling sering juga adalah tekanan dan aliran air. Tekanan dan aliran air ini adalah nyawa, triggernya. Jadi inilah yang membuat water heater gas itu menyala, karena inilah yang menggerakkan saklar kedua dari sistem water heater gas yang prosesnya sudah saya sebutkan tadi, memantik, memercikan api, kemudian membuka valve gas. Itu dikerjakan oleh aliran dan tekanan air yang lewat ke mesin. Itu sangat penting, teman-teman. Jadi kalau saklar yang di body itu on off itu hanya sebagai saklar utama. Kalau di rumah
teman-teman yang memakai listrik itu adalah MCB yang ada di meteran listrik. Tetapi lampu itu juga tidak menyala selama teman-teman tidak mensaklar di dinding, di ruangan ketika mau menghidupkan lampu. Sama seperti itu saja. Jadi aliran air dan tekanan air tadi digunakan sebagai saklar kedua, saklar yang di dinding ruangan teman-teman untuk menghidupkan water heater gas. Problem yang ketiga, inilah yang paling sering teman-teman. Jadi saya taruh di belakang. Jadi yang paling sering 90% adalah problem di LPG, dalam arti regulatornya. Apakah regulatornya yang bermasalah? Tidak teman-teman. Jadi karakter regulator itulah yang membuat tidak bekerjanya, tidak mengalirnya gas ke dalam water heater gas meskipun kerannya yang di dalam mesin silindernya sudah membuka. Karena apa? Rata-rata regulator yang ada di pasaran itu dirancang untuk beban kecil, output kecil. Misalkan kompor gas itu kan 1 sepuyer, sedangkan water heater gas itu ada 6 sepuyer. Kenapa itu bermasalah? Karena di regulator gas itu ada namanya safety ya, peloran, ada yang menyebut ventilator atau apa istilahnya, itu yang mengerem ketika terjadi beban yang besar, aliran yang besar. Peloran tadi begitu ada aliran yang besar, misalkan selang terpotong, itu langsung menutup. Lah ketika dipakai di water heater gas yang 6 sepuyer itu, peloran tadi menganggap seakan-akan selang gas tadi terpotong, makanya langsung menutup. Itu biasanya terjadi ketika tabung LPG habis dan kita mengganti baru. Itu biasanya start awal terganggu. Karena apa? Di selang juga kosong, di sistem juga kosong. Begitu langsung dipasang, dianggap seperti ada selang yang terpotong. Makanya ventilatornya langsung menutup. Salah satu triknya adalah ya diketuk-ketuk itu. Diketuk-ketuk biar pelorannya, safety-nya tadi membuka. Sebenarnya ada regulator yang tidak memakai safety itu. Jadi seperti Kosangas itu sudah lama sekali tidak memakai itu. Jadi malah dianggap itu dulu tidak aman. Ya sebenarnya pengertian aman itu tidak di situ ya, karena memang menurut saya ventilator itu tidak bisa mencegah kalau ada kebocoran halus. Kalau selang terpotong memang pasti akan tertutup, tetapi yang seringnya yang terjadi adalah kebocoran halus. Itu safety tadi tidak berfungsi teman-teman. Jadi Kosangas itu yang model clip on itu rata-rata yang memakai itu langsung tidak bermasalah karena memang itu loss. Kalau yang di regulator yang umum ya ada cara dengan melepas peloran tadi, meskipun banyak yang kontroversi. Ya sebenarnya tidak masalah karena memang sebenarnya juga ada produk yang memang dari awal tidak memakai peloran itu tadi. Inilah yang mungkin harus diketahui teman-teman kenapa bermasalah. Jadi bukan regulatornya yang bermasalah, jadi karakter dari regulator itu memang dirancang untuk seperti itu. Dan ini tidak berarti teman-teman harus menggunakan regulator yang high pressure, yang ada putarannya, tidak. Jadi ini tetap water heater gas ini adalah low pressure, bukan high pressure, cuman dia kebutuhannya besar. Itu harus beda ya teman-teman. Debit yang dialirkan per menitnya itu berapa gram, bukan tekanannya. Jadi tekanannya tetap dia termasuk dalam kategori rendah. Nanti saya tunjukkan seperti apa ya cara memilih regulator yang cocok untuk water heater gas. Sebenarnya bukan masalah merek, jadi karakter saja. Jadi walaupun tipe sama, merek sama, bisa jadi bermasalah dipasang di water heater gas. Triknya ada salah satu teman memberi trik, yaitu dipasang stop keran ya. Beli mungkin ukuran 1/4 ini, itu ada di online, dipasang sedekat mungkin dengan ujung dari regulator, disambungkan ke selang. Itu prosesnya seperti ini. Ketika tabungnya habis, sebelum mengganti, stop keran tadi ditutup. Setelah mengganti baru stop keran tadi dibuka.
banyak trik, dan salah satunya adalah kemarin saya sampaikan ya diketok-ketok, tapi yang di water heater gasnya diset ke api yang rendah atau tungku yang kecil, maksudnya biar tidak kaget ventilator tadi menutup. Jadi permasalahan yang di water heater gas itu hampir bukan masalah berat sebenarnya. Ya memang ada seperti ganti modul, ganti solenoid, ganti switch atau ganti membran, tetapi itu sangat lama teman-teman, jangkanya sangat lama. Apalagi Paloma saya hampir tidak pernah mengganti, hanya pernah satu kali itu membran ya, karena mungkin tekanan pompanya atau alirannya sangat tinggi, hanya kebetulan saja, hanya sekali itu saja. Hampir semuanya tidak pernah ada perbaikan apapun. Rata-rata problem water heater gas itu ada di permasalahan di LPG. Bahkan yang merek-merek murah sekalipun itu tidak ada kendala sama sekali. Jadi teman-teman yang mau menggunakan water heater gas tidak perlu ragu. Insya Allah setelah menonton video ini bisa menyelesaikan jika ada problem seperti yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.